Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yakdifu idza sa'a fi qulubil muridina law atal irada wa yusijuhum ila suluki sabili sa'adah allati hiyal iman wal ibadah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekadima Allah subhanahu wa ta'ala mentakdir kita bisa duduk ada di acara seposak barokah nikah. Semoga barokahna pengajian, barokahnya muludan, barokahnya sholawat. Semoga hajat kita, hajat dunia sampai akhirat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga barokahna acara nikah, maksiat kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keburukan kita ditutup sareng Allah taala dunia sampai akhirat. Dan mantermoga berkata pertemuan nikah bisa menjadi sabab kita wafat dalam keadaan husnul khatimah bi khairin wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dengan salam selalu curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa baraka sallam. Tak lupa yang saya hormati dan saya takdimi para guru, para habaib, para kiai, para asatid, asatidah, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada keluarga besar Bapak Sabar dan Bapak Rafiq yang saya hormati, beserta seluruh kawan-kawan panitia penyelenggara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh yang telah mensukseskan acara ini. Semoga diberikan balasan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantermoga hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sareng kepada yang terhormat pengurus MWC NU Rambi Puji Kiai Nurul Hasan yang saya ta'zimi, sareng Bapak Kades Kaliwingning, Bapak Samsul Arifin yang saya takdimi, sareng hadirin hadirat para pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aneka matura napa joba nih? Campur iki. Aneka alhamdulillah syukur dekat Allah taala. Ampean malam neka oleh nikmat napa Habib? Oleh nikmat paran Bib. Kita mendapatkan nikmat bisa hadir peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa entar pengajian, bisa duduk ada di majlis dimen Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneka pernah bersabda, "Ma min qaumin yajlisu majlisan yadhkurunallaha wa fi riwayatin yusalli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa nazalat alaihimul malaikah wa ghasiyatuhumur rahmah." Tobuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dimen Rasulullah neka pernah beri informasi. Napa Habib informasina? Edinga kipahusu aki. Tobuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, dawuhni Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, Rasulullah pernah memberikan kabar apabila beda kelompok masyarakat
berduduk kumpul, apolong kumpul-kumpul, yadkurunallaha yang mereka di dalamnya berzikir kepada Allah, wa fi riwayatin yusalli ala nabi dan mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimul malaikah, maka tempat itu akan dipenuhi dengan malaikat Allah, posak malaikat, wa ghasiyatuhumur rahmah, dan tempat itu akan diliputi rahmat, akan turun ketenangan bagi orang yang hadir. Maka Nabi Muhammad berjanji orang yang menyempatkan duduk di tempat yang berzikir dan bersolawat kepada Nabi Muhammad, sebentar lagi urusannya akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi naneka tanya ampe aneka entar dari rumah mangkat koma berangkat ke sini, sampai aneka urusannya dagang apa pengajian? Saya kompak, ada dagang apa pengajian? Apolitik apa pengajian? Menampai neka tolo sengki sobung niatan saya lainna ongku antara ngaji ya, ade kira solawat ngaji ongku dari ateh, maka kenangan neka akan dipenuhi dengan malaikat Allah dan akan turun ketenangan. Habib, napa ciri-cirina kenangan roak barokah Habib? Ciri-cirina setelah bubar pengajian hati mendapatkan ketenangan, semangat ibadah semakin meningkat, dan insya Allah kita akan dimeninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Sampai dalam riwayat lain naga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ibnu Abbas, Rasulullah mengatakan, kam min rajulin kharaja min baitihi alaihi dzunub kajibali tihama. Topuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, berempa banyak umat Gusti Kanjeng Nabi keluar dari rumah, alaihi dzunub kajibali tihama, ternyata orang ini membawa dosa yang besar bagaikan gunung. Topuna Gusti Kanjeng Nabi, beda beberapa masyarakat keluar dari rumahnya, aneka nyampi dosa enggak gunung. Dosanya kayak gunung saking kata nih. Ya mungkin di rumahnya lihat dosa, telinganya mendengarkan hal yang haram, mungkin dia menghubungi orang yang tidak halal, dosa banyak. Kemudian dia keluar dari rumah dan duduk ada di pengajian, adzikir, as-sholawat, enggak cara nikah. Ngedingaki bodoh pun selesai. Mendengarkan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan ketenangan ada di hatinya. Apa kata Rasulullah? Wa kharaja minal majlisi wa ma alaihil khati'a wad dunub. Bubar pengajiannya, sampai pulang ke rumah masing-masing, kata Nabi Muhammad, dosa yang menggunung semuanya sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya topuna ulama sopung kenangan ini tidak ada tempat yang lebih cepat untuk melebur dosa seperti kita duduk berzikir dan bersolawat dan mengaji ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka namanya kudu asokor, duduknya sampean 1, 2, mungkin 3 jam, aneka tidak gratis, dibayar setimpal oleh Allah. Minimal insya Allah kita bubar pengajian ini, dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Makanya aku tuh seneng iki, sampean syukur lama beb, pengajiannya lama, ndak apa-apa, semakin lama semakin banyak pahalanya. Amin ya rabbal. Aneka bener pas cuma pidato hadis boy, aneka beda buktina. Orang seistiqomah lebur ke pengajian, mau menyempatkan waktunya untuk mengaji, ini bukan gratis, mereka beda balasanna. Dimen beda seorang wali min auliya illahi ta'ala, namanya Imam Suyuti. Siapa namanya? Saya kompak, Imam Suyuti ini kan wali kan? Alim wali. Saya alim wali boleh. Orang hebat Imam Suyuti ini kan orang hebat. Benih orang ecek-ecek, orang alim. Dalam ilmu tafsir beliau neka di kitab namanya Tafsir Jalalain, terkenal neka. Dalam ilmu fikih beliau punya qawaidu fiqhiyah asbah wa nadhair, banyak menyebut lagi karangan Imam Suyuti. Yang kipon sampai subuh kita bahas Imam Suyuti tidak bisa.
Imam Suyuti neka endi pengajian rutinan. Ngacara neka bon pengajian ngolang kitab roa. Seperti yang dilakukan oleh MWCNU dan sekitarnya para kiai endi pengajian rutinan beda masjid, beda mushola. Aneka Imam Suyuti endi santriwati. Beda santriwati bebine namana miskinah. Siapa namanya? Saya kompak. Siapa namanya? Santriwati kak. Taradin, miskin mereka ceritai kitab Taradin biasa. Dah cantik pak, muka ini standar. Ya celeng, kene. Pokoknya tak masuk bitongan nih, mereka tak cocok nih mengakui kiai para habaib kurang pas nih. Bener tak cocok. Pokoknya bebini cocok kebin, cuma kurang pas. Aneka biasa, miskin aneka tidak bagus mukanya, fisiknya sederhana. Cuman aneka beda cuman nah. Miskinan neka istiqomah setiap hari membersihkan majelisnya Imam Suyuti. Sebelum Imam Suyuti neka ngolang kitab, miskinan neka bagian nyapu. Apa maturun ini nyapui? Nyapo bes kebes. Napa boleh? Engki bersihkan bengsabeng. Apa bengsabeng neka? Loh, saya ini bukan orang Madura, saya ini orang Osing. Iya, wong Osing isu nih. Ya, jadi saya tidak bisa bahasa Madura, tapi karena epakon Madura pun col mengocol, mantir barokah manfaat iki. Aneka beda bangsa bengkak bagian dibersihkan. Sampean kudu paham, bangsa beng neka bahasa Indonesia na apa? Sarang laba-laba iki. Men bahasa anuna Jawa na apa? Sawang-sawang. Men bahasa Arab apa? Baitul Ankabut. Oh, neka catat neka. Oh kun neka bener lecek Baitul Ankabut. Neka itu laki baca kitab nama-nama Manhajus Sawi. Setiap rumah, etengku sobung neka. Rumah yang di dalamnya ada bengsabeng, engki ada sawang, ada sarang laba-laba, aneka menghambat rezeki. Nah, maka utang kalau lunas aneka banyak bangsa benga coba na bongkun neka tubuna ulama tak kira lopot. Saya kok udah kawin bib ya, jodoh hubungan saya selalu gagal putus di tengah jalan lah. Ini kan berarti compokna banyak bangsa benga. Boneka serius nih kak. Ini kak ilmu kak. Kalau sampai kepingin rumah tangganya nyaman, istri mak ngamuk malolo, gas malolo kau lebih. Sakone ngamuk, ngamuk. Sumpah kau lebih tengku compokna. Pola beda bangsa bang bersihkan. Niat untuk menghilangkan ngamuknya istri. Allahumma shalli ala Muhammad. Bermanakah masyarakat istri-istri ngamokan atau tak ngamokan ya? Ngamokan iki, mereka kudu sabar kak. Jadi bebini cek ngamuk-ngamuk. Makanya tepuna ulama, mereka bangsa bang harus dibersihkan lah. Aneka miskina. Bagian bersihkan bang sabeng roa, bagian bersihkan bang sabeng. Akhirnya satu hari Imam Suyuti neka terongolang kitab, ternyata tempat kotor, tidak bersih seperti biasanya, kotor, lokasi neka tidak steril. Pas atanya Imam Suyuti, neka kemas biasa piket, ma absen, eki anu miskina absen. Anapa nyon izin miskina songkan loro ingin enak awak gerges ingin enak awaki dan enak badan. Kata Imam Suyuti, bagaimana kabar miskinah? Anu Imam sakitnya parah dan saya dengar kabar tadi pagi ternyata miskinah sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi wafat. Karena neka meninggal santri istimewa, tutup pengajian ini, bubar, rutinani bubar, ayo takziah, nyelawat ke tempatnya miskinah. Berangkat Imam Suyuti dengan para santri. Dopa kacompok na miskinah, ini sampai nengomai miskinah, masuk dilihat jenazahnya setelah dikafani, lalu beliau mensolati, dihantarkan, dikuburkan, ditahlilkan, ditalkinkan, didoakan, pulang. Malam Imam Suyuti mimpi. Neka mimpi wali serius. Dahabbatin nubuwah wa baqiyatil mubassirat. Tupun aku Kanjeng Nabi dengan meninggalnya saya wahyu neka terputus.
Tetapi akan masih ada kabar-kabar gembira, isyarah-isyarah yang Allah letakkan di hati manusia yang memang layak dan memiliki kemampuan khusus untuk menjadi ahlu isyarah. Aneka Imam Suyuti ini wali kak katondu kesirep turu mimpi paran beb, ternyata mimpi melihat sebuah kebun yang sangat indah, mimpi sebuah mak ngantok loh, mimpi sebuah kebun ngantok. Kaula neka lebih ngantok neka ngocol dari Banyuwangi padahal saya mulai jam 5 kurang aberkak ke kemana Rambi Puji kemae genteng dialihkan jalan kemah kumitir terguling walhasil, tapi alhamdulillah sampai dengan selamat, amin. Ada nak kaula neka terguling parah bon, neka mentai sebul ada bon, puper pengajian lagi sampai posang, kalau lebih posang neka pon bensin tengah hutan sobung boleh neka walhasil bedebei, tapi alhamdulillah dapat kalau kasih manter barokah manfaat engki. Semoga menjadi pertemuan yang bisa menghasilkan ketakwaan. Amin ya rabbal. Aneka Imam Suyuti tadi enggak mimpi melihat sebuah kebun yang indah, lebur fokus kebun. Imam Suyuti neka bertanya dalam hati aneka kenangan apa macam fokus sama cek saya nah. Ternyata di tengah kebun ada sebuah kasur, enggak lencak roa. Dideketi, diparani sama Imam Suyuti. Pas depak ke lokasi CE7, ternyata di atas kasur ada seorang wanita yang tidur dalam keadaan sehat walafiat, ratin, putih, cantik, sehat bawaan abang. Cocok nih, tadi tak cocok nih kan aneka fokus nih kan, sehat, ratin, nyaman pokoknya. Coba sampeyan beda posisinya Imam Suyuti. Neka mimpi kak, mimpi neka tak dosa. Sampean ngeloni anak tonggo, iku haram, dosa tak oleh. Tapi ini mimpi, tak apa-apa. Bongkuan neka banyak para kiai, ongkuan neka serius neka. Mimpi tak apa. Ayo dek ketemuan dengan di mimpi, ngereng. Tapi ketemuan alun-alun haram. Kereng, mimpi tak apa, halal kak. Mimpi junub neka halal, bagian syariat. Kita dianjurkan mandi besar, mereka tak dosa. Aneka Imam Suyuti neng kubeda bebina tedung kak. Aslinya secara hukum asli ya, seumpama tekuk sarang Imam Suyuti tak haram karena mimpi. Tapi karena beliau ini wali min auliya illahi ta'ala, ditinggalkan itu perempuan, pergi Imam Suyuti. Aneka wali menampian bermain. Ekala apa yang tinggal lagi? Ekala apa yang tinggal lagi? Mak mimpi, saya nyatai kalah ini tak ada entek mimpi manusia nih kan. Ada suami nama angkat kerja langsung chattingan, banyak banyak. Ini kayak suami nama angkat kerja ada phone teleponan, video call, Facebookan, WA, apa boleh, Instagram, macam-macam bon. Mancar selamat kabehki, aneka dosa tak Allah. Karena yang situ wali kak ditinggal kak takut dosa. Akhirnya perempuan tadi yang tidur bangun, jaga, tangi, lalu mengatakan kepada Imam Suyuti, halumma ilayya ya Imam. Pasemak, jauh-jauh sini. Allah kak, ngeremah nih kak. Mimpi nih kak halal, tina. Akhirnya didekati Imam Suyuti, tak boleh dekat-dekat, saya ini haram dekat kamu. Tidak boleh, kita bukan mahram. Apa kata si wanita? Aneka abdina Imam, siapa benar? Abdina, tak kenal. Neka santren abdina, atau santren ajunan. Siapa? Abdina miskina. Macam radina miskina. Biasanya kan benar biasa, mak sekarang berubah. Apa tuh puna miskina? Alhamdulillah Imam, abdina yang kak derajat. Neka kenangan apa? Aneka kuburnya saya. Memang kak kuburnya orang muslim neka raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niron. Mereka mentak kubur ini menjadi kebunan surga, kalau tidak akan menjadi lubang neraka. Dua, tak ada saya kata lo. Maka nama yet nikah walaupun sampai tukang gali kubur, dia kira informasi penting. Walaupun sampai ngeduk kuburan, tanah enggak, itu bukan tanah, itu kebun. Kalau untuk orang yang baik. Tapi kalau orang ahli maksiat api. Maka Gusti Kanjeng Nabi neka beri informasi
Ketika mayit neka bede katel, pendoso digawa apa ini kuburan. Mayit ini kalau lihat kuburannya sudah jadi kebun, akan mengatakan godimuni air kasih. Cepat, terus gak sabar apa yang melebuni kuburanku, karena sudah lihat kuburan surga. Semoga kuburan kita menjadi kelompok yang pertama. Saya kompak, semoga kuburan kita menjadi kelompok yang pertama. Menteri kabul lagi. Tapi mayitnya kan menengku kuburannya pas bodoh apa ya? Aneka mayit acereng ya wailata aina tadhabuna biha. Aduh macam apa sah? Mau dibawa kemana saya? Apa digoning ngendi? Saya ini mau dibawa kemana? Jadi wong oseng apa digoning ngendi sun iki? Akan takut ini mayit karena sudah melihat kuburan jadi kuburan surga. Lah ini miskinah bilang ini kebun saya ini imam. Jadi kebun ini kubur saya diangkat derajatnya. Imam Suyuti bertanya, naka apa amalannya? Mas sampai angkat derajat sareng Allah Subhanahu wa taala, maka miskinah mengatakan ini semua barokahnya hikmah li majalisil ilmi, aneka barokana abdina ngabdi ke pengajian para guru. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya tak ada si gratis, arwah siapa arwah si ngawal, apa kelompok parang itu, kelambi hitam tadi itu apa? Pagar Nusa, Mancer Istiqomah. Aneka bener gratis, beda bahalan. Neka saya masang terop, tukang syuting, sound system. Napa boleh bebinian saya masak. Mulai kurang berempare. Saya nengku status set mahfud ruah bodondok-dokan ya. Dok-dokan ono pawai itu tidak gratis. Tapi bodoh kencerena. Kata miskinah, ini semua barokahnya saya khidmat kepada majlis ilmu. Saya khidmat, sebagian bersih-bersih. Deki bufar pengajian karpet gulung, napa aneka kencuran saya, napa boleh saya nyompeng, napa boleh sampai saya mensukseskan, napa boleh pemerintah yang mendukung, napa boleh saya istiqomah hadir, napa boleh sampai saya ngolang, kabineka beda kencuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manter tanpa agi pahala neka sehingga kita menjadi orang yang senang, amin ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Engkau sampai puncaknya saudara. Neka kita ceramah maulid kau neka. Ceramah majlis supaya sampai neka tak arasa kasta. Tau coba dari pengajian neka. Sampai puncaknya Rasulullah mengatakan lau isal mayyit min kuburihim. Seandainya mayit neka ipa odi boleh sarang Allah dari kuburnya, mayit roh. Sesobu ngomor, aneka pun seandainya dihidupkan lagi oleh Allah, la sabaku, maka masjid ini akan berlomba-lomba. Aburka belayu apa ini di beb akan lari kemana mayit kalau dihidupkan? Kata Rasulullah, li khuduril majalisil ilmi, mereka akan berlomba duduk di pengajian seperti kita. Kenapa? Li anna fihi minan nafahat wal barakat wal fuyudat, karena di tempat seperti ini dibagikan rahmah, dibandingkan anugerah Allah, dan dibagikan hidayah oleh Allah Subhanahu. Makanya ketika mayit mereka masuk kubur, dipendam, ditinggal pulang, ditampakkan pahala-pahala ibadahnya. Ternyata ketika ditampakkan pahala pengajian enggak cara nikah, mayit mereka berharap macet santak na pahala pengajian. Kata Rasulullah, seandainya dihidupkan, mereka akan berlomba duduk dengan kita, karena yang tahu harganya majlis yang sudah mati. Kita di dunia tidak menampakkan pahala, tapi ketika meninggal dunia Allah buka pahala. Disitulah orang yang mati bahkan berharap ingin lagi hadir di majlis-majlis seperti ini. Semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah SWT, sehingga kita tidak merasa malas, pakun semangat untuk menghidupkan syariat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Paham? Saya kompak. Paham? Maka nangere iki pakun istiqomah untuk hadir majelis para guru, mendukung, mensukseskan pemerintah, masyarakat, pagar Nusa, pola beda banser, napa boleh, ibu-ibu muslimat, kepi istiqomah, mendukung untuk kebaikan-kebaikan, napa boleh untuk menyebarkan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Siap? Ayo 5%, siap? Neka pun acereng kau udah neka, siap? Tina tangan tok kambean. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya arah sakasta. Berarti tak gratis beb. Oh, tak gratis sampai duduk neka beda kencerena.
Boh, abdina tahu Habib, iki mate gelu Kak. Ya menampai pas ngocol bunuh diri, iki tak ada pahala atau oleh kaper neka bunuh diri neka dosa raja. Tapi ketika kita meninggal baru akan tambah pahala. Amin ya rabbal. Makanya hadirin rahimakumullah neka kudu asokor. Napa pole kenangan neka memperingati kelahiran Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inda dzikri salihin tanzilu rahmah. Fakaifa bidzikri aslahi salihin fahuwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebutkan cerita-cerita orang yang soleh, akan tanzilu rahmah, akan turun ketenangan ada di dalam hati. Fakaifa bidzikri aslahi salihin. Lalu bagaimana membeda kenangan yang disebut adalah pemimpin orang yang soleh, engki paneka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, maka lebih santa pahalana neka lebih santa. Men pengajian neka pahalana pon sangat luar biasa. Men pengajian neka kemas Maulid Kanjeng Nabi lebih santa pole pahalana. Pahala ruak kan santa beb, engki neka santa. Tapi mengenangan ruak mengenang Rasulullah lebih santa pole pahalana. Makanya kudu syukur neka. Harus senang, harus bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mpona bina tak careta berma pahalana orang se bunga se perak dengan kelahiran Rasulullah. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz napa Kiai siapa sebelum saya pidato, Kiai Nurul Hasan semoga menjadi ilmu se barokah semanfaat. Ampun Kiai acareta berma pahalana Abu Lahab kaper senang sakalian tok tak kalau pae sareng Allah. Ya Rasulullah, aneka kejadian naka berapa detik, mungkin berapa menit, Suhaibah merdeka. Ya Allah, neka berapa menit mungkin. Layan sakhalikuna farhatahu. Tepuna Habib Umar guru kami, neka pangeran tak kalau pakai kejadian neka. Kendang sareng Allah Taala. Bah, napa Habib? Bo sampai cerita kan Kiai Hasan pun pandepaki. Wan Abu Lahab neka tak kira masuk surga Kak, tak kira. Tak bisa Abu Lahab neka masuk surga, tak bisa. Karena pun ecap Al-Quran tabat yada abi lahabiu. Ampun sampai kiamat pun celaka terus, tak bisa surga. Pun ecap Al-Quran tak kira berubah. Tapi gara-gara pernah bunga, perak, senang memeriahkan kelahiran Rasulullah, diapresiasikan dengan membebaskan budak. Kalau kita sekarang mengekspresikan dengan pengajian, nyompong, apa boleh? Kara-karaan, dok-dokan, nyantunya anak yatim, marabu para guru, aneka termasuk bentuk membahagiakan. Neka tak kalau pai, walaupun kaper, tak kira swarga, neraka, kenangannya pasti neraka. Tapi setiap Senin, aneka Abu Lahab tak siksa, bahkan dari jempolnya riwayat Imam Bukhari bisa mengeluarkan air, bisa nyocop air. Langsung ibri fasilitas sareng Allah. Gara-gara pernah senang satu kali dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hada ma'al kufri fa kaifa bi farhati min di fuadi imtala imana. Aneka orang kafir. Kan pun daripada pagi sareng Kiai Hasan. Aneka orang kafir beremah saya senang saya bunga apa boleh umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi kudu lebih senang. Mengkana pun abdina tak ceng-lanceng neka pun malam. Saya akan menyampaikan inti-inti saja. Inti nama Maulid neka dua Kak. Neka dua ekala sangguna Paleman. Tak lanceng. Dua kita ambil sanggunya untuk kita menghabiskan umur. Amin ya rabbal. Saya pertama. Dua bayi. Saya pertama. Apa Habib? Yang pertama bukti cinta kita dengan Maulid, cinta kita dengan pengajian, cinta kita merayakan Maulid Nabi Muhammad. Toreh. Kita menghidupkan kembali ajaran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Napa tingkah lakona Gusti Kanjeng Nabi ampene ka kudu norok. Men ampen tak norok Gusti Kanjeng Nabi norok asapa? Engki batengki. Sekompak engki batengki. Ayo tore niat. Gusti Kanjeng Nabi timen 14 abad setimen. Rasulullah neka tak pernah ngakan ngangkui tangan kacer, tak pernah. Tangan kacer, adeer, tak pernah. Ngangkui tangan setengen. Pakai tangan saya kompak, tangan kanan, tak pernah kacer, neka tak pernah. Pas sahabatnya beda di, men sahabatnya saya ngocol.
ngakan adeer ngakui tangan sekacer. Ada anak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ngakan bersama, entah lagi ramatama kan, bede ramatama. Engki pon lapar neka engki, neka sobung gelas neka sobung, neka masa nyocop kiai nah kan kurang saya engki. Oh neka beda sedotan engki, saya kok tenggorokan kering. Ngenom agel engki supaya bisa anu neka. Bismillah. Neka ngakui tangan kacer kak, ada Gusti Kanjeng Nabi. Tegur sareng Rasulullah, kak kul biyaminik, setengen, cek kacer. Aneh ka orang mokong, ini kah? Iki beda bayi, orang saya mokong neka saya gengsi neka banyak. Apa tuh puna sahabat neka? Mas toto tuh ya Rasulullah, tak bisa. Pon abiasa abdina ada orang ngakui tangan saya kacer. Banyak atau banyak? Kira kan? Pon abdina biasa kan kacer, tak biasa setengen. Terus sakit, tegur boleh sareng Rasulullah. Setengen cek kacer, nyaut boleh. Ini kacang kolang ke Gusti Kanjeng Nabi. Punten Rasulullah, abdina pun biasa ngangkut tangan kacer, mulai jimen mulai kanak, tangan kiri, tidak pernah kanan. Ya besar Rasulullah. Telok kali, kacer boleh, boh. Boneka mak ngocolongku, tangan, tangan kanan. Tangan kanan cek saya kacer, nyaut boleh. Nih kau santri kurang ngajar nih kayak gini. Nyaut boleh. Kita bisa Rasulullah. Neka saya kacer kau lengakan. Biasa pun cara neka mulai dimen kau cara neka pun. Oh, gimana Mas Tato ta. Wes mulai sekarang gak iso. Seketika itu tangannya langsung lumpuh karena kurang ngajar dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa Beb kok pakai tangan kanan Rasulullah? Karena ketika Rasulullah masuk ke neraka, Rasulullah masuk neraka, Isra Mi'raj kak, ditunjukkan oleh Allah neraka, ngabes Rasulullah neraka, surga, bahkan sampai pertemuan dengan Allah, aneka Gusti Kanjeng Nabi melihat para syaitan dan penghuni neraka yang ada di neraka, aneka kepingakan ngakui tangan kacer. Tada setan ngakui tangan tengen neka tada. Makanya Gusti Kanjeng Nabi pas paleman dari Isra Mi'raj beri informasi, saya tangan, saya kacer. Siap tangan-tangan. Ini kan ringan tapi berat nih. Siap tangan kanan. Siap-siap dikit pas ngecop air tangan. Saya kiwo bahaya ini. Apa saya tangan enggak? Saya tangan. Rasulullah kan kita tangan. Boneka mak remeh pengajian. Bener remeh. Ini kan sunnah tak ada saya remeh. Kutu paham lagi. Tangan. Pas Gusti Kanjeng Nabi neka tak pernah ada dalam keadaan berdiri. Beda beberapa riwayat sakone. Mereka hukum makruh. Rasulullah neka men ada toju. Duduk tenang baru makan. Dan Rasulullah tidak pernah makan makanan yang panas. La barakata fi ta'amil har. Sobung barokah. Nah, celap kaki gelu. Dicelupkan dulu, disunahkan kita baca ya Rauf, dianjurkan baca ya Rauf, ya Rauf. Ya Rauf sampai agak celep kakan. Paham? Mak kayak kurang serius sampai paham? Macan apa? Ya Rauf. Bener Pak Rauf, lopot sampean iki. Ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf. Sampai celep kakan. Jadi makanan mereka disebut nganggo asmana Allah Taala ya Rauf. Kan termasuk Asmaul Husna. Makanya anak aku tuh amal lagi pas Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aneka selalu memperhatikan urusan kanan kiri, mengangkui sandal sebentar lagi bubar pengajian, menampai neka ongkuan oleh boro karena pengajian, ngangkui sandal setengen. Saya kacer, cek sembarangan, tengen gelu, buru saya kacer. Habib, kalau keluar dari pengajian kaki kiri, baru kaki kanan. Beberapa Habib keluarnya kaki kiri, sandalnya kaki kanan. Berapa cara? Caranya kan? Sampai manceng, keluar pengajian, sandal diinjak, kaki kiri menginjak sandal, kaki kanan memasukkan sandal. Setelah itu baru kaki kiri yang masuk. Ini pekerjaan Rasulullah 14 abad yang lalu. Kalau keluar masjid, caranya ke Gusti Kanjeng Nabi. Manter bisa niru Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Tak baan kak membeda kiai beda ulama tak pati sunnah neka tak pati karoma karena puncak karoma
ketika kita bisa ikut persis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi karomah neka bene tusuk terus kebal bene arwah bene karomah ini lagi bene karomah neka bisa mauna bene karomah neka miber terbang aneka biasa kak indah aulia sekelas Abdul Qadir Jilani para aulia Allah neka biasa jalan di laut enggak ikan enggak juga tasek neka biasa tapi puncak karomah ketika seorang guru mampu mencontohkan seorang pemimpin mampu mencontohkan di depan muridnya mereka mengerjakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i. Beda tah karomah masih mendampingi Gusti Kanjeng Nabi. Karomah masih lebih santak jadi pendamping Nabi Muhammad ada yang lebih hebat tak karomah puncak karomah ketika orang dikumpulkan dengan Nabi Muhammad dan itu bisa didapatkan ketika kita hidup di dunia yang singkat ini kita berusaha mempraktekkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Neka nanti nyampe rumah sampai ngelepas takwo kiri kanan nanti mau pakai takwo sembahyang subuh kanan baru yang masuk jeding kaki keluar kaki Aneka kudu paham, kudu serius. Sampai bisa mengamalkan ini 40 hari, insya Allah akan diberikan ketenangan karena barokah norok Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa hari setiap hari sampai meninggal dunia boyengki kana ma'ifil jannah. Apolong sareng Gusti Kanjeng Nabi. Pas Gusti Kanjeng Nabi nika ahlakah? Gusti Kanjeng Nabi nika manusia sepaling banyak senyum. Manusia sepaling banyak senyum gak mesem. Ma ra'aitu wajhan aksaru tabassuman min wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tepuna para sahabat abdillah kita pernah ngabes, tidak pernah melihat muka yang paling banyak senyumnya seperti wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesem. Mesem. Coba sampai mesem. Mak lemes mesem kelu. Iya. Kan jelap ya tengki mesem. Rasulullah neka ajak bicara ngomong berapa kata mesem. Oh iya. Nanti ngomong lagi mesem boleh. Iya. Nanti kalau orang ngomong didengarkan serius pas beda mesem apa boleh. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jotong menteteng. Opo, gak enak ditelok. Coba sampai lihat muka saya gini, nyaman apa nyaman? Nyaman apa nyaman? Mama tahu apa yang tak nyaman ini. Ben mesem cara mereka. Saya ini, boneka Allah baik, kapi mereka manusia. Teman dengan mereka kurang saya, senyum. Subhanallah. Semoga kita bisa meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak senyum. Pas Gusti Kanjeng Nabi mereka kalau senyum indah, anggon. Gusti Kanjeng Nabi ini anggon orang. Kalau jalan cepat. Fakaan nama yang hatu min sobab, fayafutu sariya min ghairil khobab. Cepat tapi tak napa ya? Tak pengkrepeng. Oh, ini kamu turun nama saran nih. Tak pengkrepeng iki tidak gerusa-gerusu jare wong Jawa. Santai, cepat, mesem. Allahumma shalli ala Muhammad. Menacopa lek ngidu ini bab ngidui Gusti Kanjeng Nabi ini selalu meludah ke arah kiri. Tidak pernah Rasulullah ngidu ke arah depan kanan, tak pernah kiri. Tuh. Pas bekas acopannya ekencer supaya tidak diinjak orang. Kambingnya saya ngocor tuh pas ekencer sering ngoreng zong ini lopot nih kak ngidu tuh pas ekencer. Ini akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah kak, napa boleh sampai asrok. Hok, tuh, tak ada. Pas Rasulullah ngocol caranya kak, tak ada. Aneka beda masyarakat yang ngocol. Neka kamar mandi kak kenangan bener kenangan tempat umum. Jek ngocol kamar mandi. Men Rasulullah sobong, senyum, lalu beliau meludah dan diinjak. Ini akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini kak Rasulullah ini sampai nika odi pada zaman Rasulullah ini kalau diajak omong orang tidak pernah satu badan noleh kabeh
menghargai. Oh sebelah sana manggil, aneka badan langsung abolik cara neka. Sebelah kiri manggil, noleng full satu badan Nabi Muhammad SAW. Depan ngajak bicara, semua sahabat yang ada di depan Rasulullah semua dilihat mukanya, sehingga semuanya merasa paling dihargai dan yang paling merasa diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mensatiap tidak, baru jadi pemimpin sedikit. Ya Allah, macet sombongah. Banyak caranya kan. Kalau pai kata tangkena ke masyarakat, apa lupa pemimpin nih. DPR, ber-DPR nih kan. Sobong DPR boy, menlora tak nyaman, beda lora lagi. Penalti kau oleh nega bahaya. Aneka ongkun nega. Rasulullah itu kalau ada tamu datang ke rumahnya, dah nunggu di depan rumah, keluar disambut tamunya. Mana yang aneka Pak Lurah, insya Allah Pak Lurah persis sareng Kanjeng Nabi Muhammad, amin. Pasan tak, semoga persis dengan Nabi Muhammad, amin. Sekarang kan tidak nunggu. Aduh teh, bener lora sini, lora ke makam bayi pon, ketapang kenangan kau lah cara nekaki ya. Aduh teh, mentah anu pan tak mancung ngah. Aneh ke benih ahlak aku Gusti Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad ka mancung. Nah apa boleh serabu orang miskin. Idada'ahu miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Men saya datang ke compok ke kantor Gusti Kanjeng Nabi, sambut sampai ada compok. Dan beliau kalau diundang ke rumahnya paling cepat datangnya melebihi tempatnya orang-orang yang kaya. Lebih cepat menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Aneka akhlak. Amben hadis santa-santa posan, nika pon malam. Kalak neka akhlak pusakon ibu. Neka ya malaki insyaallah barakatunya akhirat. Amin. Ayo tore, menacopa saya. Tuh, saya anggon. Pa banyak mesem. Tapi saya meseman malo yang gila nih kan, kurang saya ya. Anu pun beda ukuran mesem, beda ukuran acopa beda aturan aculan beda aturan menghargai orang beda aturan aneka akhlak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun ini berharap kita berusaha persis dengan Rasulullah. Dengan harapannya kita akan dikumpulkan kana ma'ifil jannah, bisa apolong sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, amin ya rabbal. Siap mantroleh hidayah, amin. Makanya orang ini ayo satu nih kurang setong bos, mulai bos. Setong nih saya pertama, ayo diamalkan sunahnya Gusti Kanjeng Nabi. Bega sebiasa ngamokan ka istrina, neka banyak nih suami-suami. Ya Allah ambek tonggone wedi. Apa mana tonggone rokokan cerutu, Marlboro telokan mau takok. Ka istri ngamuk-ngamuk banyak atau banyak? Cek kasar karajina. Sentak. Napa boleh sampai main fisik? Allah haram. Tak boleh. Perempuan tidak boleh dipukul. Napa boleh saya tempeleng? Haram. Ingat gini kah? Jambak. Apa ya jambak nih kah? Kompo, sarau kumeturan nih kayak kompo haram. Napa boleh perkat? Tak tahu sampai na perkat. Nih bahasan orang ketapang nih. Torkop sampai mimisan untuk ini coplok. Ngawur, tendang, apa diantem sap haram. Tak boleh, dosa nih. Aneka dosa. Gusti Kanjeng Nabi tak pernah ajaran mereka. Beb pentaan beb rajina tak fokus beb ngegas malolo ngamuk malolo beb. Nasihat tak mempan beb nasihat beb ya jegas gete menten bon nasihat tak nutut engki pisaranjang taruh sampean isinya di kamar sampean tidur di kandang engki dinaikakan renge engki ator bon bermacarana pisaranjang bebina neka tak tahan kak sampean pisaranjang 2 hari galau sudah engki lagi galau atau galau oh engki galau pisaranjang, aneka syariat, pakun beb, tak bisa beb, boleh dipukul kaki, tidak boleh lebih. Neka beda kita Fathul Mu'in, hanya boleh dipukul kaki, tidak boleh tangan, ngangkui sapu. Kalau bahasa Arabnya itu apa ya? Lidi, apa lidi? Lenteh, pukul pelan, atau pakai tangan kosong boleh, hanya bagian kaki dengan pelan, tidak boleh sampai ngecap. Cokop, cek tobi, dosa.
Men solawat miring-miring. Tapi istilah tobi apa nek cungkraaki. Allah, macek kasar. Bener carane ka ahlaka umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek syariat ka kudu padepak ka masyarakat. Nek kudu paham. Nek supaya kita persis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib pakun tak bisa, beb pon mokong istri nih kan. Beri arahan oleh Rasulullah untuk mendatangkan keluarga supaya menasihati sampai wadul sama mertuanya. Aneka bermana nama cek mokong masih pakun tak bisa baru apa esan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi manter jadi keluarga sakinah mawaddah rahmah iki. Mereka saya pertama pun amalaki sunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kedua penutup pun tak ceng-lanceng. Penutup kedua apa Habib? Kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Man ahabba say'an aksara min dzikri. Sapa bae orang neka cinta kepada sesuatu, maka sesuatu akan banyak disebut-sebut, banyak disebut. Banyak disebut. Maka bukti cinta pertama neka norok syariat Gusti Kanjeng Nabi. Sebiasa tak duha, duha. Sebiasa tak abojong, abojong. Sebiasa tak puasa, puasa. Seputus silaturahmi soker, sambung. Mereka kudu paham. Mereka kudu paham. Mana pengen terongkuan oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi tore. Pa persesaki kesaran Gusti Kanjeng Nabi. Pasti nomor dua, napa Habib? Pa banyak nyebut asmana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus perbanyak menyebut nama Rasulullah sampai Nabi Muhammad mengatakan aksiru alayya sholatan. Umat abdina, mumpung ki odi bedetunya, pa banyak sholawat ke abdina. Pa banyak tupun Gusti Kanjeng Nabi. Bener sholawat, bener pa banyak aksiru, pa banyak. Jenis apa nek? Pa banyak. Kenapa? Fa inna sholataku ma'rudatun alayya. Karena sholawat yang kamu baca arwah depak ke abdina. Sahabat mereka merespon bertanya, ya Rasulullah, aneka hadis yang kui ampian segi odi napa pun sobung omor. Menampil pas sobung omor, umat maca sholawat yang acara neka, ya Nabi salam alaika buta buan apa dopa. Mereka sahabat pun mewakili kita tanya kepada Rasulullah. Jawab sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad qala na'am. Dopa. Innallaha harama alal ardi adsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Innal anbiya hayyun fi kuburihim. Para nabi neka odi bede kuburanna. Allahumma sholli ala Muhammad. Gusti Kanjeng Nabi tidak pernah wafat. Beliau hidup sampai sekarang hidup ada di Madinah. Rasulullah bilang yang menyampaikan salam akan sampai kepadaku. Dan detik yang sama orang itu juga akan disebut melalui lidah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan detik yang sama orang yang baca sholawat maka akan turun rahmah dari Allah subhanahu turun rahmah. Balda setan wali yang ki katondu mimpi tidur. Namanya Abi Hasan Asyadili, wali besar min auliya illahi ta'ala. Tidur mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas tanya nih wali nih tanya ke Gusti Kanjeng Nabi, Rasulullah, abdina maca kitab hadis sapa boy orang sing salawat ke ajunan, aneka gencer pahala 10 sholawat rahmat. Aneka macana kudu husu apa tak husu? Maka jawab sareng Gusti Kanjeng Nabi, menbeuna maca tak husu, khalaqallahu min dalikas shalah al malaika ka amsal jibal. Tepun Gusti Kanjeng Nabi menbeuna maca tak husu, sholawat yang kamu baca pakun depak dan akan Allah rubah menjadi malaikat seperti gunung yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, yang akan minta maaf untuk dosa sampai untuk hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Pas Abi Hasan katanya boleh, aneh kata husu engki, men husu berema ya Rasulullah, men macana husu ngakui cinta, tolos dari hatinya, maka tidak ada yang tahu pahalanya, la ya'rifu sawabaha illallah, tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah subhanahu. Toreh maca salawat, ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika.
bersalam alaika salawatullah alaika. Hadra main lagi. Ya Nabi, tabu cong. Salam alaika, tabu backing vokal. Ya Rasul salam alaika, mik paudi. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Pak kompak. Yo, ya Nabi salam alaika. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Ya Habib ya Muhammad ya Rasul sallallahu Allahumma sholli ala Muhammad. Anu ya selain sampai maca sholawat abdi nagi yang nginom mangki kapon sampean nyaman semak kalau nika cu nika napa pole pangantananya niki mantur sehat afiat niki. Ngana torengki pabenyak maca sholawat nika pabenyak kapi kenangan maca sholawat. Maka dimen ahlaka para orang-orang soleh aneka pendepak ka molot niki bulan neka tak kesel neka mancing mololo neka punten biasa berdiri biasa memang ya pengawal cocok kau neka kawal neka pertama kali kau neka pidato bersih mancing dua neka pertama kali manter sehat afiat niki sudah kawin belum ya insya Allah usah ketemu judulnya mata amin jong amin dulu niki biasa neka menantu idaman neka niki biasa mancing ternyata ya. Mangga tore pabenyak maca sholawat iki, pabenyak paposa mumpung bulan Maulid, pon neka cocok pon ceramah lanceng-lanceng. Tore pabenyak maca sholawat, selain tadi mengamalkan sunnah, sholawat pasan taaki. Sajeng toa, sajeng banyak maca sholawat. Tineka banyak dosa beb, dosa tak dosa maca sholawat. Jangan ngeneng, pokoknya terus maca sholawat. Insyaallah akiulir pahalana. Barokana sholawat ila anak poto sampai anak cucu ila yaumil qiyamah amin ya rabbal karena yuk kutu pa semangat lagi kutu semangat anapa boleh bulan maulid napa bulan maulid nih pa banyak maca sholawat sampai timen lagi bernama barokana sholawat saya akan cerita dua cerita barokana sholawat timen beda orang yang soleh di zaman itu ada seorang perempuan punya anak perempuan. Ada orang perempuan punya anak perempuan, ya ibu-ibu lah, janda kalau bahasa kita punya anak perempuan meninggal dunia kak.
wafat. Aneka bebine tak mati saya. Ya bajunya ketat. Akrodong tapi press body. Kasifat Ariat. Engke atotop tapi press body. Banyak tak banyak jangan. Boh, akrodong tapi bermah kalau neka membahasakan lagi. Fisik neka bentuk, neka lopot neka ini. Apa bedanya? Akal bineka supaya bentuk fisik tidak terlihat. Manakala justru tambah menggoda, sejen haram. Abang kang haram, haram. Akalam pi ketat. Eki haram kia pas bermah kau lebih. Eki aku saya kelombor apa sama turun ini kelombor ini. Hah? Longgar, iya baju yang longgar. Supaya fisik ini tidak kelihatan bentuk. Cukup bentuk fisik seorang wanita hanya dinikmati oleh seorang suami. Setuju? Setuju. Iya, cek ketat. Aneka beda kejadian nyata. Bebini neka wafat, kalampina ketat wafat. Dikubur, ibunya kepikiran, kepikiran. Neka beremah si pak anak neka kubur. Kalampina ketat, rosak. Beremah kubur nih. Akhirnya datang ke seorang soleh namanya Imam Hasan Al-Basri, aneka pemimpin Sayyidut Tabi'in, khilaf ya antara Uwais Al-Qarani dengan beliau. Silaturahmi atau pu kiai engki. Abdina kan di anak bebine. Terus anak saya ini bajunya ketat. Saya mohon petunjuk di istikharah bagaimana keadaan anak saya dalam kubur. Wekiban akhirnya istikharah neka kan mimpin orang soleh neka ongkuan. Mimpi ternyata melihat anak si ibu itu dalam kuburnya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Matur salamat ke piengki. Dibakar. Besoknya si ibu datang, tanya, "Bermah, disampaikan, oh anak sampean sudah saya mimpikan ternyata dibakar oleh Allah." Nangis. Namanya ibu Kak, dapat informasi dari orang soleh, nangis. Doa kacompok engki sampai ada di rumah. Orang ini, ibu ini kerpekeran adua sarang pangeran malamat katondu mimpi. Mimpi apa Habib? Ternyata bertemu dengan anaknya dalam keadaan segar di kebun yang indah. Neka napa neka kuburan bu masaker eki boh abdina acabis ka Imam Hasan cak na beuna siksa kubur. Apa kata anak saya? Betul. Tak lopot neka informasi boh. Tapi sekarang kok bagus kamu, nikmat bagus. Katanya disiksa. Apa kata si anak ini? Bu, bukan cuma saya. 100 kuburan di sini semuanya disiksa oleh Allah. Pas, Maya Sapora, apa amalanmu? Punten, tadi sore ada orang laki ke kuburan lalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Parahnya yang suara Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kak suarana barokana orang yang baca sholawat di tengah kuburan, maka 100 kubur di sana adabnya diangkat oleh Allah. Aneh kasih baca sholawat benih majid. Seodi baca sholawat majid ikubur oleh manfaat. Maka dianjur aki sarang para ulama menampe neka masuk ke kuburan pa banyak baca sholawat. Man bisa seranye, Allahumma sholli Muhammad paranya aki. Esang ke gendeng kau lebih gendeng tak gendeng bon. Seperti manfaat yang kui mayit ini. Aneka man beda kuburan durasi 100 meter sekitar sini beda kuburan. Aneka esapa orang mayit. Berneka Allah semator, neka beda kejadian. Maka na untung neka mayit saya perak ke pengajian neka bener cuma ampian mayit saya kubur neka alhamdulillah pandita magiba pengajian di sini. Oleh untung, makanya sampai kalau buka pengajian dekat kuburan. Boneka ongkuan neka. Dina barokana pasti mengalir ke pi, tapi barokana insyaallah barokana pengajian orang sepo orang sareng Allah taala engki. Maka ada orang engki mau pengajian neka, wow pasan tak aki mau sholawat. Napa boleh bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebagai penutup ya, sebagai penutup neka pon setengah 11. Tak arasa Kak. Sejam lebih, parah sejam lebih neka pidato, tak arasa. Tapi mantul dari ilmu saya barokah kasih manfaat engki. Berema hebatnya orang nikah amaulot. Tadi sudah saya sampaikan, berema pahala orang yang seantar pengajian, panitia tim sukses, nikah tak gratis, MWC dan seterusnya yang mengayomi masyarakat tak gratis.
Beda balasan dari Allah. Napa boleh amolot? Napa boleh perak dengan kelahiran Rasulullah? Pahalanya hebat. Napa boleh perakkan mereka diekspresikan dengan kita mengamalkan sunnah. Norok kasare atas Gusti Kanjeng Nabi pas banyak maca sholawat saya. Habib Eki, apa perlu amolot? Harus. Benar perlu, harus. Kalau bisa setiap rumah dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimana beda cerita Eki, cerita nyata nih kan, cerita nyata. Terjadi di Mesir nih. Ada satu orang Yahudi. Orang Yahudi, saya kompak cengantok orang Yahudi. Aneka pun episode terakhir nih kawan, penutup nih kan. Men film nih kan pun para bersambung nih kawan. Men PS nih kan injury time nih kawan terakhir nih kan. Makanya pahusu nih kan. Fa innal umura bi khawatimiha. Nih kan tergantung akhirah. Makanya idingaki pahusu aki. Sajun sampai semangat amolot. Sajun sampai tak arasa kasta entar pengajian. Idingaki. Supaya juga mendorong panitia supaya tidak lemas lagi dan supaya mereka bersyukur bisa mensukseskan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneka beda orang kafir kak, Yahudi, bener orang Islam. Yahudi tak nyembah Allah, tak norok Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Nyembah Allah tapi tak norok Gusti Kanjeng Nabi yang kita sah iman. Tak sah. Neka orang Yahudi satu hari punya tetangga orang Muslim. Jadi aneka compokna orang Yahudi ya. Coba ya bes ka pangkung kebi. Aneka compokna orang Yahudi, aneka compokna orang Muslim. Tetangga. Aneka Yahudi, aneka orang aneka apa neka? Aqua iki. Aneka pokari sweat Muslim iki. Padahal lah kabeh iki MUI iki. Ini ka Yahudi, aneka Muslim. Aneka Yahudi, aneka orang Muslim. Tetangga. Satu hari mereka se-Yahudi mereka tinggal laki perempuan, suami istri. Pas sebebini mereka satu malam, tetangga nasi Muslim mereka mengadakan perayaan. Enggak pengajian, kemason pasang, rebana tabu, kerwa tim hadra tabu. Mana bebinian masak, makanan disuguhkan. Pokoknya meriah. Akhirnya tetangga neka se-Yahudi neka atanya ka suamina kak Eki aneka tetangga Muslim neka pokari supet gambaran akaula neka aneka ngada akin apa macik ramenna pas si laki neka mator dek arwah tetangga mengadakan acara peringatan Maulid nabinya yang bernama Muhammad. Sebabnya neka katanya apa oleh Muhammad roa siapa? Cana si laki Muhammad roa nabina. Mau sampai raya kicara roa, enggak cene kan? Mau sampai ngakui lampu terop, kawal nih kan? Kursi buru, hebat-hebatan, bendera, kembang api, mak sampai saja roa. Siapa Muhammad? Cana selakena, kita tahu kia ya, karena kafir. Tapi kau udah kan ngeding kabar Muhammad mereka cakna orang Muslim, cakna orang Muslim, Muhammad mereka genteng, putih, bersih, sehat, senyumannya bagus. Ngergai sama orang, akhlak luar biasa, tapi tak tahu boleh kau. Akhirnya neka siapa bebini neka penasaran, macet toro tahu naga Muhammad mau sampai cara neka perayaan nah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Masa sampai raya cara neka, kemau undangannya sebar masjid-masjid, musholla, majlis-majlis, mau sampai cara neka nih. Siapa Muhammad? Akhirnya perempuan ini malam tidur di kamar, di dalam tidurnya mimpi. Mimpi apa Habib? Melihat. Jadi perempuan ini tidur di kamar, pas jaga mimpina kamar roa. Ketika bangun dalam mimpi, kamarnya terak mencorong. Kamarnya kalah terak. Lampu ini berapa watt ini gemuk ini? 50 watt ini ya. 25 watt, 50 watt. Mereka kalah terak mencorong. Heran, macet terak nah, keluar kamar ke ruang tengah lebih terak. Penasaran dari mana nih berempawat macet terak nah. Ternyata melihat ke rumah tetangganya yang Muslim, dibuka jendela, ternyata cahaya keluar dari rumah tetangganya yang Muslim. Penasaran, keluar dari rumah,
Pas keluar dari rumah, ternyata cahaya ini bukan cuma tembus ke rumah tetangganya, tapi menyinari satu kota, bahkan tembus sampai ke langit, bahkan yang malam enggak terang karena pancaran cahaya yang entah berapa juta watt yang keluar dari rumahnya tetangganya muslim. Cerak mencorong. Tak kerjet nih kak begini nih. Akhirnya semaki kak, didekati rumah itu, lalu dilihat apa rumah tadi diincang, dilihat apa, ada apa ini, lampu bagaimana kok ceterak. Nah, ketika sudah dilihat, ternyata di dalam rumah itu di ruang tengah nah, arwah banyak orang laki-laki genteng-genteng, pote-pote, genteng, senyumannya bagus-bagus, dan di tengah-tengahnya bodoh si paling genteng. Penasaran tanya, satu orang sana tanya, Pak Iki, ini kayak mimpi, Kak Iki, arwah siapa mak? Genteng-genteng. Kata orang dalam mimpi, arwah si genteng-genteng itu yang kumpul di rumah. Arwah ruh para nabi dan para rasul dan ruhnya para aulia isolihin. Ruhna para nabi dan para rasul. Pas begini mereka tanya boleh, arwah saya tengah siapa? Ma paling genteng, paling bagus, senyum paling indah. Cakna orang mereka, arwah pemimpinnya namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arwah bos, pemimpin, panutan, suri tauladan, rajanya para nabi dan rasul. Rajanya makhluk sealam semesta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita bisa terus asampung sareng Gusti Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Nah, ketika di mimpi ini Kak, Rasulullah Kak noleh. Kan beda jendela. Dalam noleh, elok nih Kak begini. Muter. Elok. Masuk. Ketika sampai depan Rasulullah, langsung bermanding mencucurkan air mata karena melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Oh ya apa kalau sampai bisa lihat mukanya Rasulullah adep-adepan gini. Oh, semoga kita bisa mimpi Nabi Muhammad ya. Berharap kalau sudah mimpi bisa ketemu. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadah. Yang sudah lihat saya di mimpi akan ketemu saya secara nyata. Insyaallah sekaratul maut kita dihadiri Nabi Muhammad. Amin. Aneka bisa niku Gusti Kanjeng Nabi langsung mengucapkan syahadat, masuk Islam di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun dari tidur, perempuan dari kepala sampai kaki apelohan, kemeringet, ngeter, gemeter badan, menggigil, sambil mencucurkan air mata, menangis sambil mengatakan, ya Allah, saya sudah masuk Islam. Langsung di tangan nabinya Muhammad. Langsung perempuan mengatakan, saya juga mau buat maulid, saya juga kepingin rumah saya dimasuki Nabi Muhammad SAW. Abdi neteroki ya compok naik air abui Gusti Kanjeng Nabi. Tapi berema ya laki ki kaper. Ini tak mungkin kan? Kalau ini kabar informasi pun Islam mereka tak mungkin. Akhirnya keluar dari kamar nyari suaminya. Pun nekat pun pokoknya kudu amalot. Saya kepingin rumah saya juga dimasuki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berema resiko na cerai pun sareng suami tak apa-apa. Pokoknya amalot. Esare ruangan tengah, ruangan TV, sobung suami, teras sobung. Kabudi ke dapur, suaminya masak. Pas bebing mereka heran, Mas, kulaku kalau berempat mereka mau masak, cek banyak nak enggak apa beda acara. Iya dek, saya mau buat acara. Acara apa Mas? Saya ingin buat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bah, cana sih begini, wah. Mas Neka gojo, enten serius Neka, bah, sampai kan kaper Mas, punten, kalau masuk Islam dengan orang yang tadi malam kamu mimpikan. Jadi tadi malam kamu mimpikan? Iya, tadi malam saya mimpi juga dek, saya sudah masuk Islam di tangan Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah bilang sebelum kamu datang tadi istri kamu dulu yang datang ke saya sudah masuk Islam. Akhirnya suami istri masuk Islam karena tetangganya mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya tore, ayo mumpung bulan Maulid sampai maca. Walaupun makhluk qiyam, walaupun cuma makhluk qiyam di rumahnya, kita berharap rumah kita didatangi Rasulullah sallallahu alaihi. Men ahlaka para soleh sedimen-dimen ki ulama kuno-kuno. Aneka bener cuma compok naik maca makhluk qiyam dibak berjanji salaful anam bener. Setiap lokasi men kamar mereka beda telok, setiap kamar macai solawat, macai makhluk qiyam. Hari ini kamar ini, besok kamar sana, besok dapur satu kali, terus kemah, ruangan tengah, teras, pokoknya setiap sudut rumah dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga barokah. Napa boleh bulan suci Nabi Muhammad SAW
Wassalam. Toreh, ayo bubar dari pengajian, gibuh himmah, bawa semangat untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Sepakun istiqomah, norok para guru, para alim ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan kita dukung program-program mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita sedekahkan, kita berkorban, tidak ada yang gratis, semua akan dibalas oleh Allah SWT. Dan kita niatkan melalui majelis ini untuk kita tidak makan kecuali tangan yang kanan, dan tidak mau minum kecuali tangan yang buang air, cuci daripada buang air kita pakai kaki tangan yang kiri, tidak pakai yang kanan. Terus kita hidupkan sunnah. Sita duha, sita biasa witir, sita biasa silaturahmi, sita biasa tak sholat, sita biasa tak puasa. Pokoknya sampung kapi. Syariat ditegakkan, pas paposak maca sholawat, insyaallah mendua nekaya malaki. Pas istiqomah tojuk sarang para guru, insyaallah odina akan barokah dunia akhirat, dan semoga acara nikah tarema sareng Allah Subhanahu wa taala. Atua malam ini, ayo kita doa kepada Allah, semoga kita diberikan panjang umur, sehat wal afiat. Saya sakit mantra eba barus sareng Allah taala. Yang terikat hutang piutang semoga cepat diberikan jalan keluar Allah Subhanahu wa taala. Hubungan rumah tangga yang tidak harmonis semoga dijadikan harmonis oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum menikah semoga cepat mendapatkan jodoh yang baik dari Allah taala. Dan yang sudah menikah semoga mendapatkan keturunan cepat, dan yang sudah mendapatkan anak semoga dijadikan anak yang saleh dan salihah. Ya Rabb, yang masih belum dapat pekerjaan semoga cepat mendapatkan pekerjaan. Yang masih seret rezekinya semoga dilancarkan oleh Allah SWT. Kita berdoa semoga para guru diberikan panjang umur, sehat walafiat, zahir batinnya, sehingga bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan kita doakan para panitia yang sudah mensukseskan acara. Kapi saya nyompeng sepikiran, tenaga, pemikirannya, kapi bektona. Para pembina sebeda dapurah semoga dibalas yang sempurna oleh Allah SWT, dikabulkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga orang tua yang hidup diberikan panjang umur, sehat walafiat. Sebelum mangkat haji umrah semoga bisa pada pakah haji ka umrah, bisa ziarah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rabb, yang sakit berikan sembuh ya Allah. Orang tua kami yang meninggal dunia angkat adabnya ya Allah. Barokana salawat majlis nikah, berikan nikmat kubur orang tua kami ya Allah. Kumpulkan dengan Nabi Muhammad. Kita mohon di majlis posak barokah nikah, semoga saatnya kita berjumpa dengan malaikat Israel. Saat tiba saatnya kita wafat, wallahu a'lam di mana kita akan meninggal dunia. Kita mohon di majlis ini semoga Allah tampakkan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan para guru kami ya Allah, hadirkan para salaf kami ya Rabb. Para wanita semoga dihadiri oleh Siti Fatimah Zahra. Izinkan para wanita di tempat ini yang mendengarkan suara ini dan seluruh mukminat sedunia ya Allah, saat meninggal dunia muliakan mereka dengan melihat Siti Fatimah Zahra wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa jamil ummatil mu'minina ya Allah. Ya Rabb, mantar barokana pengajian akilir sampai kepada anak cucu ila yaumil qiyamah. Mantar barokana terus mengalir untuk anak cucu ila yaumil qiyamah. Jadikan anak kami para penghafal Al-Quran, pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, berikan keselamatan dunia akhirat, kumpulkan kami dunia akhirat. Allahumma kama jama'tana fid dunya fajma'na fil akhirah mujtami'in ghaira mutafarriqin tahta liwa'i habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadkhulu jannah ma'a sayyidina Muhammad min ghairi sabiqatil adab wala taubi wala hisab rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma jal hadhihi jalsati ma hujjatan lana la alaina wa sahidan lana la alaina. Allahumma anzil ala majlisina kama anzalta ila majlisihim minal khairat wal barakat wal futu wal mayadat wal hidayah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta quluba anbiya'ika wa rasulika wa anbiya'ika wa rasulika wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma andur ila qulubina kama nadarta ila qulubihim yukhawwil halana ila ahsanil hal ya mukhawwil al akhwal hawwil halana wal muslimina ila ahsanil hal wanqulna min diwani saqawa ila diwani sa'adatil kubra yawma liqaka ya arhamar rahimin.
Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi talamidina wa barik lana fi tullabina wa barik lana fi muridina wa barik kullu man hadar majalisana barakatan la tanqati wa la tanfad ila yaumil qiyamah sarmadiyya abadiyya samadiyya birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka misla ma sala abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika mimma sta'adaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa alaikal balagh, antal musta'an wa alaikal balagh, antal musta'an wa alaikal balagh. Allahumma la tahrim khaira ma indaka li sari ma indana fadlan wa ihsanan wa judan wa karama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waj'alna wal hadirina fi dairati safaati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'alna wa iyyahum mafatihal khair wa maghaliq lisar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana waksif kurubana wahtim lana bil husna wa anta radina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Istajib da'wana bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina waladdallin. Sambil kita baca Rahim-Rahimin 3 kali ya, 3 kali saja karena doa kalau diakhiri dengan Rahim-Rahimin akan dikabulkan oleh Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Sesanta. Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Sesanta. Ya Arhamar Rahimin. Pak kompak. Farij 'alal muslimin. Diangkat tangannya, mohon sama Allah. Ya Arhamar Rahim, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Farij 'alal muslimin. Walaupun salam Islam nawaina wa ala manawaikum wa masmana aslafuna wal jansunu sama sadad bani alawi mismana wa sayyidi bi marmi salam habibana tawfiq bin abdul qadir sayyid sayyid walid wa sallam wa jami'ina wa sallam sayyid wa mutakina lana fi wa ahlakana fi wa du'ana fi du'aihim wa wajal qulubana muhayyil li fuyudhi hadhihi layla warzuqna talata ahmadin fi hadhihi layla fi dunya wal akhirah wa ila hadrati nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Ya kana berdua ya sekadin toh manterati ilmu saya barokah semanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan saya barokah, saya bisa memanfaatkan. Semoga sisa umur kita semakin barokah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kecangkolangan para guru, para ulama. Saya benar datangnya dari Allah, saya lopot datang dari diri saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.